Raja memang berbeda, begitu memahami peperangan, sehingga dia bisa membuat perangkap yang begitu besar dan rumit. Sayangnya, bagian yang penting tetap tidak berhasil dibuat. Aku bahkan hampir menyerah. Untung bertemu denganmu. Membahas keterampilan, dilihat dari gambar pedang pendek, kau lebih hebat dariku. Maaf, gambar pedang pendek juga bukan Xiaoju yang membuatnya dan memakai ide orang lain. Tapi Raja menggunakan kemampuan sendiri untuk membuat perangkap ini. Itu benar. Aku dari kecil suka mempelajari barang seperti ini. Tapi, bukankah semua raja waktu masih kecil seharusnya belajar cara memimpin negara? Mengapa raja suka mempelajari senjata? Saat muda, ayah jarang mengurusku. Aku jadi mempunyai banyak waktu untuk mempelajari hal-hal yang sangat rumit. Seperti bermain kecapi, minum teh, termasuk juga senjata ini. Bukankah raja adalah putra mahkota? Kenapa raja sebelumnya tidak peduli? Oh, maaf, Xiaoju menanyakan hal yang tidak pantas. Maafkan aku. Tidak apa-apa, aku bersedia mengatakannya. Saat aku lahir, ibu sudah meninggal. Ayah jarang mengunjungiku. Aku selalu mengira dia sibuk akan negara. Kemudian aku menyadari, bukan seperti itu. Ayah karena terlalu merindukan ibu, takut menemuiku. Karena akan membuatnya sedih karena kehilangan istri. Ternyata begitu. Raja lahir di keluarga kerajaan. Masa kecil begitu tidak mudah. Raja juga ada sisi yang menyedihkan. Rasanya ingin sekali aku memeluknya. Sebenarnya, saat kecil, aku sering kesal pada ayah. Tapi sekarang, cukup memahaminya. Kenapa? Sebelum bertemu denganmu, aku sulit memahami cinta ayah pada ibu. Bagaimana bisa seseorang begitu mencintai orang lain? Setelah bertemu denganmu, akhirnya aku mengerti. Yang Mulia, Raja tidak ada di istana. Pasti bermain di luar istana bersama dengan selir Jiu. Hal ini sungguh aneh. Raja bukanlah orang yang suka bermain. Seberapa sayangnya pada selir Jiu, dia juga tidak akan terus bermain keluar. Itu masuk akal. Tapi apakah... Oh. Raja memang bersama dengan selir Jiu. Raja sungguh tidak berperasaan pada Yang Mulia. Kemarin mengatakan akan mengunjungi, tapi dia tidak datang. Ayo. Yang Mulia sedang menggambar apa? Gambar senjata. Sekarang Raja sering membawaku ke Wangling, memintaku membuatkan perangkap. Oh, bukankah kalian memiliki waktu bersama? Tentu saja. Sepertinya Dewi Chengyu sudah mengajarimu cara membantu Kaisar melewati cobaan ini. Apakah berhasil? Jangan bahas lagi. Kemarin waktu dia melihat bulan, aku mencoba curang 1 kali. Coba tebak. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Kemudian, untung aku punya ide lain. Aku langsung membuatnya mabuk. Bagaimana aku bisa percaya Chengyu ada cara bagus? Apa kau tahu? Setiap kali dia menatapku, kemudian mengatakan hal manis padaku, melakukan gerakan yang manis, aku merasa aku tidak bisa menahannya. Setiap kali hatiku akan
kesal dan juga bingung. Aku berharap tapi juga takut. Setiap hari aku hidup seperti ini. Sudah menyusahkan Yang Mulia kecil. Tapi kembali lagi, cobaan percintaan Kaisar sudah dilewati setengah. Apa maksudnya? Kau harus membuat Kaisar merasakan derita percintaan. Dia sudah sangat menyukaimu. Sekarang tersisa satu hal. Manfaatkan cintanya untuk menyakitinya. Biarkan dia melihatmu pergi dengan orang lain dan tumbuh kebencian. Setelah itu, cobaan percintaan ini sudah selesai. Ini bukan cobaannya. Ini cobaanku. Ya, benar juga. Tapi tidak ada cara lain, Yang Mulia kecil. Kau harus tega melakukannya. Jangan lupa, jika Kaisar tidak melewati cobaan ini, maka tenaga dalamnya tidak akan pulih. Di seluruh dunia ini akan mendapatkan bencana lebih besar. Apakah Yang Mulia ada ide? Kau siapkan beberapa perhiasan ya. Ikut aku ke Istana Yuhua. Ke Istana Yuhua? Aku ingin membalas kebaikan dari Selir Jiu. Dan apakah kita bisa mendapatkan informasi darinya? Meskipun Selir Jiu begitu aktif, tapi bukan orang yang bodoh. Tidak perlu kabar yang benar-benar berguna. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Wewangian ini ada keunikan apa? Wewangian ini adalah pusaka yang Tuan Ni berikan kepadaku. Dari luar, tercium aroma bunga. Tapi di dalamnya ada sebuah aroma yang khusus. Kalau Selir Jiu menerimanya dan memakainya selama beberapa jam, aroma ini akan tertinggal di tubuhnya. Saat itu, kita ikuti saja jejaknya. Ternyata ada barang seperti ini. Tuan Ni memang dewa. Selama ini aku terus saja beristirahat, tidak sempat untuk mengunjungi kakak. Maafkan aku, setelah kakak naik jabatan, ini pertama kali aku datang ke Istana Yuhua. Sungguh tidak pantas. Adik berlebihan. Istirahat adalah hal yang penting. Pasti adik sekarang sudah membaik. Berkat doa kakak, sekarang sudah pulih. Selama sakit, terhadap masalah istana, sungguh tertinggal banyak. Tidak tahu apa kesibukan kakak akhir-akhir ini. Dalam istana ini tetap ada beberapa masalah. Tapi juga bukan masalah besar. Hanya jalan-jalan dan melihat bunga, menemani raja saja. Ada kakak yang menemani raja. Aku sudah tenang. Kakak sangat aktif, menemani raja. Raja juga pasti akan senang. Oh iya, apakah akhir-akhir ini kakak menemani raja berburu? Raja masih sibuk masalah negara, jadi belum keluar istana. Benarkah? Kalau begitu kakak bisa menganjurkan. Dengan begini bisa membantu raja untuk berlatih. Terima kasih sarannya. Istana Yuhua kakak sungguh terlihat sederhana. Lihatlah, juga tidak ada perhiasan. Wanita itu harus mendandani diri dengan lebih baik lagi. Benar kata adik. Aku hanya sudah terbiasa. Biasanya tidak suka memakainya. Aku tahu sifat kakak. Tapi kakak sudah naik jabatan sekarang. Tidak bisa seperti dulu. Aku sebagai adik membawa mainan yang tidak mahal. Harap kakak menerimanya ya. Ling Xiang. Adik rendah hati mengatakan itu tidak mahal. Menurutku itu sangat mahal. Menerimanya begitu saja, aku tidak berani. Aku mengerti. Raja memberi kakak begitu banyak barang. Tentu saja kakak tidak suka. Tetapi ini adalah niat baikku, Kak. Lagi pula, kemarin saat aku sakit, kakak datang mengunjungiku dan meminta orang untuk mengantarkan obat. Bagaimanapun, harus membiarkanku membalasnya. Yang kau katakan terlalu berlebihan.
Baiklah, yang lain tidak masalah. Tapi di antaranya ada 2 barang yang kubawakan khusus dari negara Cheng'an. Kakak lihatlah, ini adalah kalung dari giok hijau. Dan ini juga wewangian yang bisa mengusir serangga. Kakak harus menerima ini. Jika kakak tidak menerima ini, aku akan merasa sangat malu. Niat baik dari adik Wan, aku pasti terima. Selergio, Di sini tidak ada orang lain. Kau panggil aku Xiaochu saja. hamba tidak berani. Hamba tidak berani melewatinya. Apa yang harus ditakutkan? Dulu kita bahkan sudah minum bersama kan? Dan saling menyebut saudara. Kenapa sekarang tidak berani? Saat itu hamba masih bodoh, makanya berani melakukan itu. Dengan status Anda yang sekarang, itu sudah berbeda. Harus ada batasan. Apa itu berbeda? Aku tidak pernah peduli soal itu. Lagi pula, jenderalnya juga orang yang berjasa di Perang Cica. Tidak disangka membahas prinsip status rendahan. Lagi pula, dulu sebagai jenderal Bai, apa kau tidak pernah membedakan status? Sekarang membahas perbedaan status. Apa sedang merendahkanku? Aku masuk dulu ya. Ternyata di sini. Yang mulia, ada apa? Yang mulia! Yang mulia, apakah terluka? Tidak, kita keluar dulu. Minum arak ini, biar tenang. Kau menjaga Wang Ling masih membawa arak. Ini adalah hobi hamba. Terima kasih sudah menolongku tadi.
Tidak perlu. Bukankah Yang Mulia juga pernah menolongku? Lagi pula melindungi Yang Mulia sudah menjadi tugasku. Jika terjadi sesuatu pada Yang Mulia, aku rela mati. Tidak separah itu. Dalam istana bawah tanah banyak sekali perangkap. Yang Mulia tidak seharusnya masuk sendirian. Justru aku mau menempatkan perangkap. Tapi hari ini aku sudah ceroboh. Tidak tahu apa yang terjadi pada pintu masuk Wangling ini. Nanti aku akan selidiki. Bagaimana mungkin bisa masuk lagi hanya untuk mengecek perangkap? Kau bisa tenang. Kalau aku ada persiapan, mainan gampang ini tidak bisa melukaiku. Ayo, minum. Yang Mulia, hamba tidak berani. Sudah aku bilang beberapa kali, saat tidak ada orang jangan panggil Yang Mulia. Dan jangan menyebut hamba. Hamba? Lihat kan, kau ulangi lagi. Anak ini minum tidak? Aku... Itu baru benar. Mana dirimu yang pernah minum arak bersamaku? Saat itu aku tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu kalau Yang Mulia itu wanita. Melihat saja aku sudah tahu. Kau pasti jarang berhubungan dengan wanita. Kenapa kau tidak menikah? Kami para lelaki selalu mengabdi pada negara. Kebanyakan kami mati di medan perang, sehingga banyak wanita menjadi janda. Biasanya keluarga kaya tidak akan menikahkan putrinya dengan lelaki dari sini. Kenapa harus mencari dari keluarga kaya? Hah? Tidak perlu harus mencari status yang sama. Tidak peduli keluarga pejabat ataupun keluarga biasa. Asalkan bisa bersama sampai tua. Aku pikir pasti banyak yang bersedia. Benar juga. Sebenarnya aku tidak peduli dengan asal-usul seseorang. Hanya saja karena dulu sering menjaga di perbatasan, jadi aku memikul tanggung jawab yang besar. Selalu memikirkan keamanan. Dan sampai sekarang, sedikit pun hatiku belum tergerak untuk seorang wanita. Sudah kelihatan, kalau kau menyukai seseorang, kau pasti akan setia dan sangat sepenuh hati. Orang yang berani melakukan apapun untuknya. Mungkin saja. Bukan mungkin, tapi pasti. Di bagian ini, ternyata kita sama. Benarkah? Apakah kau orang yang bersedia melakukan apapun demi orang yang kau cintai? Terima kasih Yang Mulia. Untung saja panahnya tidak beracun. Lain kali kau harus lebih berhati-hati. Hamba tidak berpikir banyak. Hamba hanya ingin mendapatkan kabar Yang Mulia. Dalam Wangling ada istana bawah tanah. Jalan istana bawah tanah ada perangkap. Begitu dilihat, benar-benar berbeda. Maksudmu? Menurut hamba, di sana mungkin tersimpan batu lingbi. Batu lingbi? Aku pernah mencintai seseorang. Melakukan banyak hal bodoh demi dia. Meskipun tidak dibalas, meskipun hatiku dilukai sekali demi sekali. Pada akhirnya aku tetap tidak menyesal. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin karena aku memang seperti itu orangnya. Jika di dunia ini ada pria yang bisa membuatmu sedih, aku rasa pria itu adalah orang yang paling bodoh. Kau pernah berkata, kau pernah mencintai seseorang. Apakah orang itu raja? Kau tidak perlu menjawabnya. Aku sudah mengerti. Pertanyaan ini tidak patut dipertanyakan. Ayo, minum. Minum dan lupakan kata-kata ini. Xiaoju. Aku yang membawamu kembali ke istana. Jika kau tidak senang, aku pasti akan membantu. Bantuan apapun. Cepat letakkan. Hati-hati. Letakkan baik-baik.
Letakkan di sini ya. Ini juga taruh di sini. Letakkan pelan-pelan. Baik. Ayo, cepat. Kakak, Adik datang tidak tepat Iya, waktu. pelan saja. Saat ini istana sedang berantakan. apa yang kau lakukan di sini, Kak? Apa sedang mengganti kamar istana? Bagian selatan kan terkena banjir. Saat ini raja sedang panik. Ini, aku berpikir membantu raja sedikit dan meminta mereka merapikan barang yang berharga. Kakak sungguh murah hati ya, bisa membantu raja. Lihatlah, sungguh ceroboh. Tidak berpikir sampai di sini. Ling Xiang, belajarlah. Nanti harus melakukan hal yang sama. Baik, Yang Mulia. Adik, sekarang istana berantakan. Kita bicara di dalam ya. Ada apa kau datang mencariku kali ini? Tidak. Aku tidak ada hal lain, Kak. Hanya ingin mencari kakak untuk berbincang-bincang. Akhir-akhir ini Raja sibuk sekali. Dan juga sangat panik. Aku tidak bisa mencarinya. Jadi hanya bisa mengunjungi kakak. Aku dengar ada 30 daerah dan 10 lebih kota besar terkena bencana banjir ini. Keadaannya sangat parah. Dan sungguh mengkhawatirkan. Kakak datang dari rakyat. Karena itulah bisa memaklumi derita rakyat. Oh iya, aku dengar negara Chengyu sepertinya ada benda pusaka. Apa ya namanya? Batu Lingbi. Dengar-dengar, Batu Lingbi dari luar bisa menjaga negara, bisa melawan keburukan, juga bisa mendatangkan cuaca bagus. Apa kakak pernah mendengarnya? Pernah dengar benda pusaka ini, tapi tidak tahu kalau dia begitu ajaib. Kalau begitu informasinya tidak benar ya. Semakin jauh jaraknya rumor ini semakin berlebihan. Tapi Batu Lingbi ini sudah pasti benda yang bagus. Menurut kakak, jika raja menggunakan batu ini untuk membuat upacara penyembahan, pasti batu ini akan membantu bencana banjir ini. Benarkah? Ini. Bagaimana ini? Adik tunggu sebentar ya. Aku mau lihat apa yang terjadi. Baiklah. Kakak, ada apa? Bukan hal yang besar. Ada pelayan memecahkan vas bunga. Aku masih belum buka mulut, dia sudah menangis. Jadi aku menghiburnya. Bekerja di samping kakak, bagaimana bisa begitu ceroboh? Mungkin sudah lama bersamaku, jadi ikut ceroboh sepertiku. Kakak ini sangat sabar ya, tapi terkadang harus lebih tegas. Nanti aku akan belajar dari adik saja ya. Kapan saja boleh mencariku. Hari ini sudah sangat mengganggu. Aku pergi dulu ya. Baik, biar ku antar. Ling Xiang, masalah vas bunga itu kau melakukannya dengan baik. Hamba mengikuti perintah Yang Mulia. Yang Mulia meminta hamba membuat keributan untuk menarik perhatian Slirjiu. Hamba melihat pelayan ini membawa begitu banyak vas. Hamba berpikir, diam-diam melempari kacang walnut. Pelayan wanita ini sungguh memecahkan vas bunganya. Bagus kan? Yang Mulia begitu pulang langsung mengeluarkan peta Lingbi dari Tuan Ni. Pasti sudah mendapat petunjuk penting. Saat vas bunga dipecahkan, saat Slirjiu pergi keluar, aku menemukan kertas sampai di lantai. Dalam gambar itu memanglah Batu Lingbi. Bagus sekali.
Slirjiu sudah melihat batu Lingbi. Tidak salah lagi. Jadi bisa dipastikan batu Lingbi disimpan dalam istana bawah tanah Wangling. Benar. Malam ini hamba akan mencari tahu. Malam ini? Bukankah malam ini terlalu terburu-buru? Aku merasa kita seharusnya berikan informasi kepada Tuani. Kita bertindak setelah perintah dari Tuani. Yang mulia, Raja dan Slirjiu sedang membuat perangkap. Ini adalah saat yang paling tepat. Jika Tuani membalas, perangkap sudah siap terpasang. Saat itu ingin masuk ke Wangling, takutnya akan semakin sulit. Tapi... Yang mulia, jangan ditunda lagi. Kesempatan akan lewat. Yang mulia tidak boleh ragu. Lingxia, jika kau bergerak malam ini, maka kau harus sangat berhati-hati. Tidak harus berhasil kali ini. Jangan membuat panik pihak lain. Hamba mengerti. Raja terlalu bekerja keras, sibuk siang dan malam. Aku tidak termasuk menderita. Rakyat yang kehilangan banyaklah yang menderita. Tapi, mohon Raja berpikir untuk rakyat Chengyu. Jaga kesehatan. Untung saja masalah ini sudah diselesaikan. Sungguh menarik banyak perhatianku. Bagaimana dengan Wangling? Selir juga terus bekerja, tapi sudah hampir selesai. Laporkan Raja, aku ingin bertemu. Baik. Selesai melihat dokumen, aku akan pergi menanyakannya. Raja, Slirjiu ingin bertemu. Oh, panggilkan. Panggilkan Slirjiu. Hormat pada Raja. Jarang sekali kau bisa datang mencariku. Ada hal yang ingin aku laporkan. Oh? Hanya saja Raja masih sibuk dengan bencana banjir. Jadi aku tidak ingin mengganggu. Oh. Hamba yang Qingti, hormat pada Slirjiu. Kebetulan Jenderal Ye juga ada di sini. Laporan hamba sudah selesai. Mohon pamit. Pergilah. Tunggu. Hal ini juga butuh kehadiran Jenderal. Raja telah tiba. Hormat Raja. Oh, masih belum tidur? Belum. Selirwan bertemu denganku. Begitu terkejut? Tidak, aku hanya senang. Masuklah. Raja, di sini aku selalu menyiapkan teh yang disukai Raja. Selirwan sudah berniat. Slirjiu beberapa kali mengatakan untuk datang melihat keadaanmu. Sayangnya aku terus tidak ada waktu. Sekarang bencana banjir sudah selesai.
akhirnya ada kesempatan. Aku hanya tidak enak badan. Urusan negara lebih penting. Selamat Raja, sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kesehatanmu? Aku sudah jauh lebih baik, Yang Mulia. Sebelumnya sudah 2 kali mengunjungi kakak. Hanya saja tidak baik mengganggu Raja. Oh iya, aku juga merapikan istana Wanyun dan mengeluarkan beberapa baju. Sudah diantarkan ke gudang negara. Semoga bisa membantu korban bencana. Bagus sekali. Sungguh berbaik hati. Selirwan tahu akan hal itu. Adik sepenuh hati memikirkan rakyat. Sebelumnya memintaku memberi saran pada Raja, mengeluarkan pusaka negara untuk penyembahan, untuk menyelesaikan bencana ini. Benarkah? Saran yang tidak baik membuat Raja dan kakak mentertawakannya. Bagaimana kau tahu? Batu Lingbi bisa digunakan untuk penyembahan. Aku hanya menebak saja, Yang Mulia. Hanya mendengar kalau Batu Lingbi adalah benda yang bagus. Karena tahu sedikit tentang Batu Lingbi, sedikit penasaran saja. Jika begitu, baiklah. Apa maksud Raja? Aku tidak mengerti. Oh ya, di mana pelayan setia adik itu? Dulu aku selalu melihatnya mengikutimu. Kenapa hari ini dia tidak ada? Yang kakak maksud adalah Liang Xiang? Hari ini aku memintanya keluar istana, tapi tidak tahu kenapa masih belum kembali. Aku juga sedang panik, tadi menunggunya di taman belakang. Kau sungguh tidak tahu dia kemana? Aku sungguh tidak tahu. Raja, apakah terjadi sesuatu pada Ling Xiang? Kau tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Selirwan? Lama tidak mendengar permainan kecapimu. Mainkanlah satu lagu untukku. Baiklah, Raja. Baru setengah. Kenapa berhenti? Aku pikir Raja datang hari ini bukan untuk mendengarkan kecapiku, tapi ingin mengatakan sesuatu. Daripada mendengar kebohongan, lebih baik dengar musik. Apa itu jujur atau kebohongan? Apakah bisa dibedakan dengan jelas? Jujur atau bohong tidak perlu dibedakan. Aku hanya melihat kenyataan. Hamba menangkap Ling Xiang di Wangling. Apa Selirwan masih ingin membantah? Hamba hanya penasaran. Secara diam-diam mencari Batu Lingbi. Hamba pantas mati. Yang Mulia tidak tahu akan hal ini. Aku tidak ingin mendengarmu. Aku ingin dengar dari Selirwan. Yang Mulia Raja sudah memutuskan dari awal. Untuk apa saya bicara lagi? Seperti saat Silirjiu tidak bisa membuktikan diri tidak bersalah. Raja juga menganggap yang dikatakan adalah kebohongan. Orangnya sudah dibawa. Kau masih berani mengatakan Silirjiu? Raja, tidak apa-apa. Aku saja. Wewangian ini adalah pemberianmu. Kau mungkin tidak tahu. Aku dari lahir sangat sensitif dengan bau. Saat kau memberiku wewangian ini, aku sudah bisa mencium bau di luar wangi bunga, dan masih ada bau yang lain. Hanya saja bau itu sangat tipis, tetapi asalkan terkena pakaian, bau itu akan lengket.
Saat itu aku tidak terlalu peduli. Tetapi setelah itu, panah ini keluar dari perangkap jalan gelap. Hari itu ada yang menyentuh perangkap. Awalnya aku pikir perangkap itu hanya macan. Pada akhirnya aku menyadari di panah ini tertinggal bekas darah. Barulah aku tahu ternyata ada yang memaksanya masuk. Tapi karena tidak tahu siapa, jadi aku tetap diam. Sampai hari itu kau mengunjungiku, mengungkit batu linggu, dan juga kertas sampah ini. Tapi kau sangat pintar. Setelah melihatnya, kau tidak bawa pergi dan meletakkannya di tempat semula. Tetapi kau mungkin tidak tahu, cara setiap orang meremas kertas itu berbeda. Kemudian aku melihat kertas ini dengan jelas, barulah menyadari bahwa ada yang aneh. Kalau ingat batu lingbi, bungkusan kertas, dan juga panah ini, kemudian berpikir lagi wewangian ini, semuanya menjadi satu. Orang yang ingin mengambil batu lingbi adalah kau dan Lingxiang. Selir Jiu sungguh teliti, sungguh cerdik. Aku Lingxiang kalah di tanganmu, juga sudah sangat puas. Hanya saja, masalah batu lingbi, semua adalah perbuatanku seorang. Masalah wewangian juga, aku yang menganjurkannya. Selir Wan sama sekali tidak mengetahuinya. Semuanya adalah kesalahan hamba. Hamba mati untuk menebus kesalahan. Lingxiang! 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 Lingxiang menanggung semua kesalahan. Mati bunuh diri, menunjukkan kesetiaan. Tetapi hal sebesar ini, apa dia sendiri yang bisa mengatur? Jika kau jujur, mengenang hubungan kita, kubiarkan kau tetap hidup. Hubungan? Jika Raja merasa berhubungan denganku, apakah akan datang ke istana Wanyun? Pastilah Raja tidak pernah mencintaiku. Sampai sekarang kau masih tidak mengaku salah. Masukkan dia ke tahanan. Baik. Apa? Terjadi sesuatu pada Selir Wan? Selir Wan dan pelayannya ingin mencuri batu lingbi. Mereka ditangkap oleh Raja dan Ye Qingti. Apakah dia dihukum mati? Selir Wan hanya ditahan. Kau awasi dengan ketat. Begitu ada kesempatan, langsung kau bunuh saja. Baik. Kau datang untuk menertawakanku. Maaf ya, membuatmu kecewa. Aku kesini untuk bicara denganmu. Kau sebagai pemenang, aku yang kalah. Antara kita, apa yang bisa dibicarakan? Tidak ada pemenang dan juga yang kalah. Kita hanyalah orang yang dipermainkan oleh takdir. Kau mendapat cinta dari Raja, dipermainkan takdir. Jiang, apa kau sungguh lupa? Jiang, kau hilang ingatan kan? Bahkan Lingxiang tidak tahu hal ini. Bagaimana kau bisa tahu? Siapa kau sebenarnya? Apa kau pernah berjumpa denganku?
Kenapa kau ingin Batu Lingbi? Keinginan penolongku sudah pasti membantunya sebisa mungkin. Ternyata untuk balas budi. Siapa orang itu? Kalau kau tidak mengatakan, bagaimana aku bisa membantumu? Mengapa kau membantuku? Kau sudah mengatakan kalau tidak mengenal aku. Kita saling kenal. Lagi pula membalas budi, siapapun pernah melakukan hal yang serupa. Kalau kau mengatakan dalangnya, Raja pasti akan mengampunimu. Selirjio, jangan buang-buang tenagamu. Cuan tidak akan mengkhianatinya. Jiang, aku tahu sekarang aku tidak bisa membujukmu. Asalkan kau mengerti, tidak peduli ingat atau tidak, itu bukan masalah. Selamanya kau adalah milikku. Jangan sampai dimanfaatkan orang lain.